Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, merupakan desa yang tengah tumbuh menjadi kawasan wisata edukatif berbasis potensi lokal. Dikenal sebagai Desa Wisata Kampus Kopi, Banyuanyar memiliki kekayaan alam dan ekonomi kreatif yang menjanjikan. Tak hanya kopi, desa ini juga memiliki ragam komoditas unggulan seperti susu segar, jahe, madu, serta produk olahan pangan dan kerajinan tangan. Keberadaan 9 dukuh dengan karakter unik masing-masing semakin memperkuat identitas desa ini sebagai pusat pemberdayaan lokal. Namun, di balik potensi tersebut, masih tersimpan berbagai persoalan penting yang perlu diselesaikan bersama. Salah satunya adalah permasalahan lingkungan, seperti pengelolaan limbah rumah tangga yang belum optimal. Limbah minyak jelantah dan kulit kopi yang seharusnya bisa didaur ulang justru kerap mencemari lingkungan. Padahal, limbah-limbah ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi seperti lilin aromatik dari minyak jelantah dan kulit kopi. Permasalahan lain juga ditemukan di sektor UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami cara menghitung harga pokok produksi, belum memiliki pencatatan keuangan yang rapi, serta kurang memahami kewajiban perpajakan dan pentingnya legalitas usaha. Kurangnya keterampilan promosi digital dan pengemasan produk juga menjadi tantangan besar. Padahal, daya saing UMKM sangat bergantung pada kemampuan menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di era digital seperti sekarang. Berdasarkan permasalahan tersebut, tim kuliah kerja nyata tematik merancang program berbasis pendekatan multidisiplin, mulai dari edukasi pengelolaan limbah menuju desa ramah lingkungan, penguatan kapasitas digital UMKM, hingga pembuatan video dokumenter edukatif untuk menyebarkan praktik baik. Dengan kolaborasi bersama pemerintah desa dan masyarakat, program ini diharapkan mampu mendorong transformasi dari limbah menjadi berkah, dari keterbatasan menjadi peluang, menjadikan Banyuanyar sebagai desa yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan. Selama pelaksanaan program KKN dengan tema pengolahan limbah rumah tangga, minyak jelantah, dan kulit kopi menjadi lilin aromatik, kami memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah yang ramah lingkungan sekaligus memberikan keterampilan baru dalam menciptakan produk bernilai jual. Masyarakat, terutama ibu rumah tangga, menunjukkan antusiasme tinggi dalam proses pembuatan lilin aromatik yang menggunakan bahan limbah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Produk ini memiliki potensi pasar yang cukup baik dan dapat menjadi alternatif usaha produktif yang ramah lingkungan. Selain peningkatan keterampilan teknis, kami juga memberikan edukasi tentang pentingnya pengemasan dan pemasaran produk yang efektif agar dapat bersaing di pasar lokal maupun digital. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan semakin tumbuh, terbukti dengan perubahan pola pengelolaan limbah rumah tangga yang lebih baik. Program ini diharapkan mampu mendorong masyarakat desa untuk terus mengembangkan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan ekonomi UMKM desa. Keberhasilan ini juga menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk menerapkan inovasi dan kreativitas dalam usaha mereka, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Tak hanya itu, untuk mendorong pemasaran produk UMKM Kopi Rojo dan Kopi Barindo di Desa Banyuanyar, kami melakukan penyesuaian dan pengembangan kemasan produk kopi. Pada awalnya, kemasan produk kopi dari UMKM Kopi Rojo dan Kopi Barindo hanya menggunakan standing pouch plastik tembus pandang yang kemudian ditempel dengan stiker. Kemasan tersebut dinilai kurang menarik. Kemudian, kemasan ini kami ganti dengan standing pouch berwarna coklat sehingga memunculkan kesan menarik dan menonjolkan unsur kopi dari kemasan tersebut. Selain itu, dilakukan pula pengadaan alat kopi dan buku panduan
mengenai roasting kopi untuk meningkatkan nilai jual serta memberikan edukasi kepada konsumen. Kami juga membantu UMKM Kopi Rojo dalam proses penyortiran biji kopi, melakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan mesin bantuan untuk produksi dan pengemasan kopi dari Kementerian Desa, serta kami membantu dalam mempromosikan produk kopi dari Kopi Rojo melalui pembuatan konten yang menarik dan nantinya akan diunggah di akun media sosial Kopi Rojo. Program KKN ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Desa Banyuanyar. Peningkatan kesadaran lingkungan edukasi dan pelatihan desain packaging lilin aromatik membantu membuka peluang usaha baru, khususnya bagi ibu rumah tangga yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan pengemasan produk yang lebih menarik dan strategi promosi digital seperti desain lilin aromatik dan kopi, akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan pasar global. Selain pelatihan dalam pembuatan packaging lilin, ibu rumah tangga juga diberikan pemahaman seputar HPP, pencatatan keuangan, serta edukasi tentang pajak dan hukum terkait penggunaan limbah. Wangi-wangan, haruan hari selamatkan bumi. Pelatihan mengenai strategi bisnis melalui marketplace dan digital branding juga diadakan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM, khususnya Karang Taruna setempat dalam mengelola bisnis secara profesional. Mereka dibimbing terkait proses pembuatan dan pengelolaan akun marketplace, serta strategi promosi di media sosial. Dengan memanfaatkan tools sederhana dan edukasi teknik promosi menggunakan storytelling, anggota Karang Taruna mendapatkan bekal untuk mengelola pemasaran UMKM secara digital. Kita lebih-lebihin gitu ya, supaya orang lebih tertarik. Keberhasilan penjualan di marketplace menjadi salah satu inspirasi bagi pelaku UMKM untuk menekuni pemasaran digital di kemudian hari. Selain itu, kami juga membantu proses pencetakan nomor induk berusaha untuk menjalankan usaha tersebut serta melakukan edukasi terkait sertifikat halal dan surat edaran BPOM. Sebagai upaya meningkatkan potensi kopi UMKM lokal, kami juga menciptakan inovasi resep kopi sal karamel dengan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Resep ini membuka jalan bagi pelaku UMKM untuk menjangkau inovasi olahan kopi yang lebih luas. Redesign packaging kopi juga dilakukan untuk pembaruan varian yang lebih sesuai. Tidak hanya berkontribusi terhadap UMKM, kami juga bersemangat dalam mengikuti rangkaian kegiatan di desa, baik kegiatan rutinan maupun kegiatan tertentu. Dalam kegiatan rutinan, kami mengikuti kerja bakti bersama warga setempat. Menghadiri pengajian duku, serta mengikuti senam bersama ibu rumah tangga. Ibu-ibu gimana keseruannya hari ini? Seru banget. Kita kan seru. Dalam mendukung pendidikan, kami juga mengajar anak-anak di sekolah dasar dengan metode permainan edukasi yang menyenangkan. Berbagai kegiatan lainnya, seperti memerah susu sapi, mengikuti jalan sehat, membantu proses pembuatan olahan UMKM, dan kegiatan untuk perayaan-perayaan tertentu menjadi momen menarik yang kami ikuti.
Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa secara rutin mengikuti bimbingan bersama dosen pembimbing lapangan. Kegiatan ini menjadi momen untuk memberikan arahan, membahas perkembangan program, dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Selain itu, tim juga mendapatkan monitoring dan evaluasi dari P2 KKN, guna memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Semoga langkah kecil yang kami hadirkan di Desa Banyuanyar bisa menjadi pijakan untuk perubahan yang lebih besar. Dari lilin ramah lingkungan hingga UMKM yang siap go digital. Inilah bentuk nyata kolaborasi antara pengetahuan dan kepedulian. Kami percaya Banyuanyar tidak hanya bergerak hari ini, tetapi terus tumbuh untuk masa depan yang lebih cerah. KKN Tim 87 Banyuanyar, mengukir makna